Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, arif billah ar-rasikhu fil ilmi, orang yang pintar, orang yang mendalam ilmunya, tanda orang itu berilmu bagus. Man wujida fi ilmihi arba'ata asya, orang yang ditemukan pada ilmunya itu empat sesuatu. Ada 4 sesuatu. Dari 4 sesuatu ini menunjukkan bahwa ilmu orang itu mendalam, ilmu orang itu bagus, rasikh, bujur. 1, at-taqwa bainahu wa bainallah, kelihatan. Kalau orang ada bisa ilmu, kelihatan ia bertakwa antara dia dengan Allah. Apa arti takwa? Orang ini menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa kepala perintah? Kodiannya yaitu sembahyang 5 waktu. Kelihatan aja orang ini orangnya berilmu, tapi sembahyangnya diperhatikannya. Tambahnya lagi berjamaah, ada terus di masjid berjamaah. Nah itu tanda ilmunya, ilmu yang berisi ilmu tadi nih, orang alim tadi, rasikh tuh ilmunya mendalam. Takwanya kelihatan. Apalagi arti takwa itu? Takwa itu menjauhi maksiat, menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Beribadat tuh penting, lebih penting lagi menjauhi yang dilarang oleh Allah taala. Beribadat penting, lebih penting lagi menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kesehatan tuh penting. Menjaga kesehatan, sehat itu penting, tapi lebih penting lagi menjauhi yang mengakibatkan kita kada sehat. Kalau orang kena penyakit, obat itu bagus, tapi kada memakan pemantang obat itu lebih penting lagi. Imam Ghazali menyebutkan, kalau di India, kata beliau, Imam Ghazali waktu itu, waktu kalau kada salah di sekumpul atau di keraton, waktu guru membacakan Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan di antaranya supaya penyakit itu kada terbulik lagi, pemantangnya, larangannya di dalam penyakit itu jangan digawe. Karena penyakit diabetes, apa gula, makan gula 1/2 kilo sehari, kayak apa keadaan. Atau ini kan yang sering di masyarakat kita, makan aja jangan kada apa-apa itu. Jangan takutan, kita takut dengan Allah Ta'ala juga. Bukan angka itu Allah Ta'ala memandangkan di situ ada penyakitnya. Dokter itu kan ilmunya dari Tuhan juga menunjuki. Dan Nabi juga kan memandangkan perut yang sekalian perut yang halal hibak di perut itu kan kada bagus juga. Artinya dilihat sudah itu kan ada rambu-rambunya. Amun kita menantang ngarannya, menantang penyakit, kecuali sampean kada mengeluh, makan di situ sampean ada baharitan, darah tinggi apa segala penyakit, makan pemantangnya, tapi pian kada merasa sakit atau kada merasa kan itu aja kan sudah salah ente. Bukan ente pang kita nih sakit, sakitnya itu kan lain. Adalah zikir ngarannya coba diganti Allah sama aja. Kalau Allah sakit nak kayak Allah. Nah, kayak itu kalau sakit itu pada benar supaya anak tuh tahu bahwa ini sakit. Kalau Allah tuh kan kada terlalu sakit. Allah kayak itu ya. Kalau tak ini kayak ada apa aja makan aja nih, kada apa-apa. Kayak nak bila lagi kita dimakan tapi mengeluh. Aduh sama mengeluh juga, mengeluh. Nah jadi kembali, jadi orang rasikh fil ilm tadi terdapat pada ilmunya itu takwa antara dia dengan Allah.
Kemudian wattawadhu'a baina wa baina khalqihi. Kelihatan lagi ilmunya itu mendalam, orang itu dalam ilmunya, yaitu inya rendah hati di antara dia dan di antara makhluknya. Inya rendah hati, tawadhu, merasa bahwa dia itu lebih baik kurang daripada aku. Kalau yang tua melihat yang anum, ujar yang tua, aku lawas benar hidup banyak mana dosa ini, yang anum kada berdosanya. Yang anum melihat itu sidin sudah terdahulu beribadat, sebanyak pahalanya aku masih anum, belum tentu aku sampai ke Tuhan. Nah itu baik sangkanya lawan, dan seterusnya. Dengan kata lain, ketika kita berkumpul di satu tempat dimanapun, bahwa ini misalnya di masjid ini, nah cukup aja kita disebut orang takabur ketika merasa kita lebih baik daripada yang lain. Takabur itu sudah nyata takaburnya. Mengukur takabur tuh diri kita sombong tuh. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, bahkan daripada makhluk yang lain. Takutan kita kalau pindah di balik Tuhan, maka dia itulah sifat tawadhu. Bahkan guru bahari walaupun mempelesetkan, tapi pelesetan yang bagus. Labbaik Allahumma labbaik. Semua orang baik-baik ya. Artinya yang kada baik itu aku aja. Karena yang tahu dosa kita yang persis kita sendiri. Sementara dengan orang lain baik aja berataan. Kita disuruh tawadhu. Kalau orang itu sudah tawadhu, rendah hati, semakin tinggi ilmunya, semakin tahu kekurangannya, dan semakin tawadhu. Lalu siapa yang paling tawadhu? Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir dunia, satu aja manusia yang paling tawadhu, tidak ada tandingnya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tawadhu, rendah hati, lalu kita merasa rendah hati bahwa aku ini rendah hati, yang lain masih takabur, itu takabur ngarannya, takabur tingkat tinggi nah itu. Aku tawadhu sudah jar, yang lain kulihat masih yang kekait itu aja kadada anunya, sombong aja masih, aku aja yang tawadhu di hatinya nang kayak itu takabur asli itu. Nah, jadi tawadhu ini adalah amaliyah batin kita, lenggak-lenggok batin kita, tawadhu rendah hati. Bukan tawadhu taknya tahu warna atau wadah duit, tahu wadah duit lain. Nah, jadi tawadhu itu rendah hati. Dua sudah. Yang ketiga, wazuhda bainahu wa bainad dunya. Zuhud antara dia dan dunia. Apa aja zuhud itu? Zuhud dari harta. Zuhud, apa arti zuhud? Yang ada dibagi, yang kada dicari, itu zuhud. Yang ada dibagi, yang kada dicari. Maksudnya kayak apa? Bercari juga duit, cuma kadang kayak orang mau itu bujur-bujur weh. Zuhud ini kada ketujuh bujur asli, dengan dunia kada ketujuh. Lalu kayak apa? Inya mengumpulkan dunia itu sekadar gasan manusia sugih-sugihnya, supaya bisa bersyukur kepada Allah, supaya nyaman beribadah kepada Allah, supaya membantunya ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu banyak duit kita di akhir zaman ini, perlu banyak duit. Bukan kada ketujuh dengan duit, harus ketujuh kita dengan duit. Cuma kada dijadikan, kada sampai menjuhud di situ, ya, kada dijadikan tujuan utama. Jadi zuhud di harta, kada ketujuh di harta. Ada bisi harta, rumahnya berpuluh-puluh rumahnya, mobilnya berapa puluh, duitnya aja berapa triliun di bank, tapi kada ada di hatinya kawalan kayak itu. Mudahan kawan. Zuhud ini antara dia dengan dunia, nya zuhud. Terus ada lagi zuhud di pangkat. Zuhud di pangkat. Ini orang zuhud di pangkat nih. Kalau orang ini zuhud di pangkat, nyamannya. Kalau umpat jadi caleg, jadi wali kota, gubernur, calon apa aja, nyaman namanya zuhud. Zuhud ini
inya kada katuju dipangkat tapi inya hendak juga umpat. Lalu umpat tapi inya ada zuhudnya, belajar paham ilmu zuhud. Begitu inya kada jadi kada stres inya. Kepikiran juga cuma hilangnya kan memang ada hendak kalau tuh ada hendak. Cuma karena ada ilmu zuhud aman inya. Alhamdulillah selamat aku. Kenapa selamat? Selamat kada jadi. Alhamdulillahnya kada jadi ini 10 kali alhamdulillahnya kada jadi. Amun aku jadi sekali aja. Amun aku jadi alhamdulillah aku kawa beribadah melalui legislatif. Apa ngarannya itu ya? Legislator kah pengaranya. Nah, jadi anggota DPR minta aja. Kawa aku berpahala di situ, beribadat di situ. Kalau kada jadi alhamdulillah juga aku kada jadi aku ditakuni Allah Ta'ala. Kalau aku jadi anggota DPR Samarinda berarti sekitar 900 ribuan di pundakku ini. Tanggung jawab kalau ada apa-apa. Jalanan itu gara-gara seharusnya DPR turun tangan kada maanui inya bagian di situ kada inya sibuk dengan inya seorang. Hadangi kan. Hadangi di akhirat. Ayo nyaman kalau tuh kada jadi. Lalunya kada jadi kan apa-apa, aman aja. Aman aja. Karena ada ilmu zuhudnya. Dipangkat tadi. Ilmu zuhud bukan dilarang, kada dilarang. Tapi kalau ada ilmu zuhud, kira-kira adakah niat kayak itu? Mudahan ya ada. Ya kalau tuh sama mencurigai orang, itu kita aja yang baru. Kalau orang baik aja berataan. Zuhud. Atau zuhud ini zuhud kada dipanggil orang yang terhormat Bapak wali kota. Nyatakan karena wali kota yang terhormat Bapak camat, yang terhormat Bapak ini. Sidin ketua masjid kada tersambat orang kada tengok tegretek datanya bungul benar jar. Aku ketua masjid. Terus ketua panitia yang uyuh behimat yang maasengga acara itu kada ditagur orang. Lalu nyata di hatinya amun bepandir itu kada usah dikesah itu nyata ketahuan orang. Tujar dasar sidin itu. Jangan lagi diundang jadi penceramah sini. Atau di hatinya awas nyawa kada lagi kau undang sampai ke mati kecuali bubannya mau undang biar kayak apa hebat ceramah. Kenapa? Aku yang mau ulah acara ini kada disapanya itu ngarannya minta pangkat kada zuhud ngarannya. Nah dilatih semuanya itu. Tanda orang ilmunya ada kada apa-apa yang itu. Ada timbul memang kita bisi nafsu, ada timbul langsung ini salah nih, langsungnya mano. Tapi kalau orang sudah terbiasa aman sudah. Makanya kalau orang sudah terdidik ilmu tasawufnya tadi nyaman tarus batinnya, sugih tarusinya, dipandang Allah Ta'ala tarus. Yang terakhir wal mujahadata baina wa baina nafsi. Yang keempat tanda orang itu. Nah ini yang intinya nih, yang hubungannya dengan Ramadan, wal mujahadata baina wa baina nafsi, yaitu inya berjihad. Jihad inya perang, jihad antara dia dengan nafsunya. Itu yang memerangi. Perang nafsunya, jadinya memerangi nafsunya, diperanginya. Ibarat contoh kayak senjata atau kayak bayonet nembak, yang ditembaknya apa? Nafsunya seorang. Nafsunya yang mana? Nafsunya yang koler beribadat. Nafsunya yang koler beribadat. Nafsunya yang masih hendak berbuat maksiat. Nafsunya yang kadang mau menuntut ilmu. Nafsunya walaupun inya sampat sudah kada produktif lagi. Apa ngarannya itu? Kanu sedikit. Sudah pensiun sudah. Kada ada lagi kegiatan cucu, ganalan berataan sudah kada ada lagi. Dilawani nafsu sini ketujuh membaca koran. Kada apa-apa kada dilarang, cuma baca koran seharian. Dilawaninya nafsunya yang memicik HP, seharian memicik HP. Apalagi ini sudah parak berakhir ini Ramadan ini. Kita kurangi kegiatan kita.
Ini sama-sama ulun kada madahipian lah. Kalau ada ulun mepandir kayak itu tuh bukan madahipian, memadahi itu berarti itu diri ulun tuh ulun padahi. Supan ulun madahipian. Supan ulun gin terpikir juga di hati itu tadi di WC. Pikir ya Allah, ini nih ulun nih anu kah guru kah apakah? Kada memakai nang kayak kada cocok di kieu guru. Hendak ampih aja ceramah rasanya. Anu memadahi orang tuh. Memadi orang, kita lawani hawa nafsu, kita sama-sama yuk lawani hawa nafsu kita. Yang HP itu kita kurangi Quran yang bisa baca kok. Coba minta maaf karena menyinggung siapa-siapa. Kita lihai membaca Quran, tapi sejus kada sampai membaca. Sama berarti dengan orang yang kada bisa membaca Quran. Amun yang kada bisa membaca Quran, bisa yang kada bisa membaca Quran itu kurus semangat. Makanya banjar tuh kurus semangat. Al-Quran aku sudah kada bisa membaca. Bodoh dulu kan Quran. Dibersih-bersihkan. Insya Allah ada aja ambilai kain yang bersih lah. Kain yang bersih jangan lap dapur dia kan. Dibersih-bersihkan Quran ini. Alhamdulillah Quran. Menangis saya kita lah. Yang kada bisa nih. Yang bisa pang maginnya menangis nah dicium-cium ya Allah ini Quran petunjuk berkah nah diandakai di sini mudahan aku kada kawa anakku barang kena jadi orang soleh nah diandakai disusun jangan diandaki Quran itu apa-apa di atasnya ayo jangan andaki kain kah apakah kalau hendak meninggalkan seminggu 2 minggu takutan kalau cacak mengguguri tapi kalau hari-hari jangan kacamata jangan diandak di atas Quran ya kalau tuh menghormati Quran yang lain jangan diandak di atas Quran kayak itu bimbingan di dalam ta'lim muta'allim kecuali sejajar nang kayak itu dianukan jangan diandaki apa-apa di atas Quran kacamata jangan diandak di atas Quran terus Yasin tuh Quran juga kalau tuh jangan diandak di lantai cocok benar datu kan makanya hati-hati juga kada beadab juga mana yang jenah hafal Quran sidin hafal Quran cuma karena kada beadab dengan Quran yang alih dapat berkah Quran itu sembahyang membawanya kalau Quran halus hendak ditakur kayak apa yolah jadi kalahi nah bayang hendak sembahyang dia pakai Quran peristiwa di Masjidil Haram orang tuh sedang membaca Quran ada yang membawa bersalamat ya kan baca Quran tangan kanan kalau tuh baca Quran kalau membaca Quran ada orang membawa bersalamat kalau membawa bersalamat kan tangan kanan kalau kiri mengikuti Quran kada maunya kasihan tak Quran tuh saking menghormatinya ke Quran bersalaman minta maaf lah nah kayak itunya paksa supaya bahwa ini bukan kiri tetap kanan mano itu beadab bukan mula-ulah agama kada karena dari segi beadab dalilnya kada datang di Quran di hadis kada ada menyuruh kalau ikam mengikuti Quran nah kayak itu caranya kada sama kalau orang bahari makan kada ada dalilnya cuma orang beadab menurut Nabi maka minum kan orang waktu kan kita bakacok kesadakan minum kalau tuh lalunya nak minum kalau dipakai tangan kanan kan rigat gelas itu lalu tangan kiri di andaknya tangan kanan di bawahnya menunjukkan bahwanya tetap menggunakan bukan ada itu karena menjaga akhlak jaga akhlak jangan juga Quran pakai liuh Yasin wa Quran ya pakai itu kalau jangan diliuri pang kada ada dalilnya memang kada ada cuma beadab dengan Quran beadab coba sini maju seikung lah seikung cukup 5 orang yang hakun di sini 100.000 seikung orang bujur ulun bayar 100.000 cet 100.000 di pipinya ulun andake maju sini 100.000. Nah, kayak itu juga kayak itu ya kalau tak kada sopan kalau tak bujur siapa anak 100.000. Nah, 5 orang aja 100.000.
Janganlah. Jadi kada usah diliuri Quran itu. Kada usah diliuri. Kenapa jari kemana jari? Kawin dengan profesor tuh jar. Minta cerai. Aku kada pernah dikumpulinya jar. Jadi apa fungsinya? Aku diganya aja jar. Menyediakan apa jar? Nyana buka bukunya kan. Jadi apa? Tugasku itu aja menjulur ilat benar manu kayak itu. Nah, manu ilat itu kayak sayang itu kalau di hadapan kan, kalau yang di hadapan pepadaan guru ini itu lain lagi apa? Yang di anunya itu lain pulang. Jadi ciri yang keempat mujahadah tabain wa baina nafsi, melawani hawa nafsunya. Nah, orang yang kawa takwa, orang yang tawadu rendah hati, orang yang juhud, ya juhud itu kan bukan dari pakaian nih lah, pakaian lusuh apa yang kada bogosok, itu bukan juhud, menunjukkan juhud itu di batin. 3, kemudian 4, melawan hawa nafsunya, antara dia dengan dirinya, memerangi nafsunya yang koler beribadat, koler menuntut ilmu, melawan hak nafsunya yang hendak menang aja terus, kada mau kalah lawan orang lain, melawani hak nafsunya nafsu penyarikan, melawani hawa nafsunya yang kada mau bekalah dengan bininya, mun sudah sarik kada mau ini kalau laki-laki, bininya sebaliknya, nangkai tujuan dengan lakinya, anak nangkai tujuan dengan orang tua, buju-buju kada maunya, bertunduk benar, nah dilawaninya hawa nafsunya. Dengan orang mau kurang lebih melawani hawa nafsunya dari berbagai macam jurusan, apalagi terhadap pengabdian kepada Allah, dilawaninya hawa nafsunya itu. Nah, melatihnya itu di Ramadan. Kalau sudah kawa 4 ini, berarti orang itu sudah dinazar oleh Allah Ta'ala, dipandang tuh, diperhatikan Allah Ta'ala tuh. Orang sudah diperhatikan Allah Ta'ala, kira-kira, bukan kira-kira ulun karena mau nyambat kira-kira, orang itu pasti hidupnya akan bahagia, pasti sugih selama-lamanya orang itu. Kenapa gawiannya kayak itu aja yang bagus, berarti ini orang dipandang Allah Ta'ala. Nah kayak apa sampai orang itu kawa dipandang oleh Allah Ta'ala? Kawa orang itu bersifat tawadu, kawa takwa, menjalankan perintah Allah, bisa inya bersifat juhud, bisa inya melawani hawa nafsunya. Kenapa inya dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena inya meletakkan nur Nabi selama-lamanya di batinnya. Kawa inya menggawi itu, kalau kada nur kada bakalan inya kawa menggawi.